Nah, cerita yang mau gue ceritain sekarang ini adalah lokasi bekas pembunuhan yang pasti semua orang udah pada tahu sih. Oh anjing. Oke. Tempatnya ada di Lubang Buaya. Tahu kan? Tahu. Nah, tempat ini kan yang udah kita tahu terkenal karena ada kejadian G30 SPKI kan tahun 1965-an. Dan di situ juga jadi tempat pembunuhan dan pembuangan 6 perwira dan 1 TNI Angkatan Darat gitu. Iya benar. Nah, dibuangnya di dalam tempat, dalam lubang yang disebut Lubang Buaya. Dan sekarang tempat itu udah dijadiin museum, dan museumnya terletak di sekitaran Cipayung, Jakarta Timur. Pondok Gede bukan sih, Mu? Iya, dekat Pondok Gede situ lah, ya. daerah situ. Nah, jadi gue dapat cerita ini dari sepupu gue sendiri, namanya Desta. Desta nih cewek by the way. Oke. Nah, kejadian ini tuh sekitar tahun 2014-an pas Desta tuh masih SMA lah. Nah, posisinya itu tuh di hari Sabtu atau Minggu, punya weekend gitu, gue lupa. Adeknya Desta itu ngajakin buat jalan-jalan. Jadi di rumah tuh ada adeknya Desta sama orang tuanya 2. Nah, nyokapnya mengiyakan, tapi nyokapnya bilang kalau misalnya mau jalan-jalan ya udah, tapi jangan jauh-jauh. Nah, ngidelah nyokapnya kalau misalnya ya udah kita jalan-jalan ke Lubang Buaya aja yuk, kan belum pada pernah. Nah, akhirnya mereka berempat pergilah ke Lubang Buaya. Perginya tuh sekitar jam 2 atau jam 3-an gitulah. Pokoknya udah menuju sore aja. Oke. Nah, di situ lu udah pada pernah ke Lubang Buaya belum sih? Belum. Gue udah. Kan tempatnya gede banget gitu kan, Bi. Ada kayak museum A, museum B, bentuknya kayak rumah-rumah gitu kan. Nah, benar. Nah, jadi mereka berempat itu mau masukin satu-satu lah gitu. Nah, di pikiran Desta tuh kalau misalnya weekend Lubang Buaya itu bakal rame banget. Ternyata enggak. Pas Desta datang sama keluarganya, cuman ada sekitar 5-6 rombongan lah di sana, termasuk Desta gitu. Dan rombongan-rombongan itu udah saling misah jauh gitu loh. Jadi mereka ngerasa sendiri. Nah, di situ Desta masuk ke rumah yang isinya tuh banyak kayak manekin yang ngegambarin penyiksaan waktu G30 SPKI. Iya, betul. Nah, jadi kayak ada satu rumah gitu, Chef. Rumah itu jadiin museum, dan museumnya tuh dibikin kayak manekin-manekin gitulah. Bener-bener kayak kelihatan banget ilustrasi kalau misalnya ada tempat kejadian bekas pembunuhan di situ. Kayak patung-patung lagi sin-sin ngebantai gitu kan. Iya, dan patung-patungnya tuh berdarah-darah gitu lebih, Chef. Oh, emang diliatin segitunya? Iya, benar. gitu. Nah, di situ tuh Desta pertama kali masuk situ, Desta tuh ngerasa kayak ada yang ngeliatin gitu loh, banyak mata yang tertuju ke dia gitu. Padahal kan yang tadi gue bilang cuman berempat doang kan masuk situ. Iya. Nah, pas Desta ngelirik kanan kiri nggak ada yang ngeliatin, tapi tuh Desta ngerasa kalau misalnya kayaknya nih patung-patung ini yang ngeliatin dia deh gitu. Nah, dari tempat pertama itu Desta udah ngerasa kalau misalnya ada yang nggak beres di sini. Udah nggak enak gitu loh hawanya. Nah, pas Desta masuk ke rumah itu, Desta tiba-tiba kebelet pipis. Desta minta bokapnya buat temenin lah. Nah, terus bokapnya mengiyakan. Jadi Desta sama bokapnya ke kamar mandi tuh. Nah, pas Desta mau masuk kamar mandi, Desta tuh nitipin kayak ada satu tas gemblok gede gitu ke bokapnya. Karena Desta kesana buat tas ransel yang isinya banyak banget gitulah. Oh, dititipin bokap itu. Iya, yaudah bokapnya di luar dong sambil bawa tas. Iya, benar. Udah Desta dari kamar mandi, dia keluar, dan ternyata pas dia keluar, dia nggak ngeliat ada bokapnya di depan. Nah, Desta kayak cilengak-cileng gitu kan, lihat kanan kiri dong, kayak bokap gue kemana gitu. Nah, pas dia jalan nggak nyampe 50 meter dari kamar mandi itu, dia ngelihat kayak di sisi kiri itu kayak ada sosok bokapnya bawa tas ransel masuk ke salah satu situs yang ada di Museum Lubang Buaya itu. Pas Desta deketin, ternyata bokapnya nggak ada. Dan ternyata Desta sadar pas dia nengok kanan kiri, ternyata Desta tuh lagi ada di situs yang mana Lubang Buaya itu ada di depan situ. Nah, di situ Desta udah rada-rada merinding tuh, karena ya kita semua udah tahu gitu loh kalau misalnya di situ kan tempat terjadinya pembunuhan, dan jenderal-jenderal itu kan dimasukin ke dalam lubang gitu kan. Nah, Desta tuh tahu kalau misalnya itu bukan bokapnya, dan Desta tuh mau buru-buru keluar aja lah dari tempat itu. Pas banget Desta mau keluar, Desta tuh tiba-tiba dengar kayak ada suara rintihan cowok gitu dalam situ. Jadi kayak gini suara tuh, kayak gitu. Desta ketakutan, Desta tuh kayak jongkok, dia tuh merem, nutup kupingnya, karena tuh suara rintihan itu tuh kayak ngelilingin Desta gitu. Nah, di situ dia melek, dia bangun, suaranya nggak ada, suaranya hilang. Nah, Desta udah nenangin diri, dia pelan-pelan buat keluar dari tempat itu. Ternyata dari belakang Desta denger kayak ada suara cowok minta tolong, kayak
tolong, tolong gitu. Oke. Nah Desta tuh takut, tapi Desta penasaran gitu loh. Dia tuh mau nyari sumber suara yang orang minta tolong itu dari mana. Pas Desta denger-dengar, pas Desta lihat-lihat juga, ternyata suara minta tolong itu berasal dari dalam lubang itu. Oh shit. Nah tapi pas Desta udah nyampe depannya, tiba-tiba suaranya hilang, berhenti. Depan lubang tuh. Depan lubangnya tiba-tiba berhenti. Nah Desta bingung dong kayak, lah kok hilang suaranya gitu. Nggak nyampe 1-2 detik, tiba-tiba suara itu kedengeran lagi, tolong gitu. Berarti kan yang tadinya Desta tuh denger suara pertama dari jauh, tiba-tiba yang kedua dia denger dan bener-bener suara tuh persis depan Desta. Dia takut banget di situ posisinya. Dia takut banget, dia langsung muter balik, dia langsung lari buat keluar dari spot lubang buaya itu. Pas dia lari, tiba-tiba dia ngelihat di depan dia kayak ada figur bokapnya yang tadi dia lihat, cowok bawa tas ransel gitu. Nah dia manggil, "Pah," gitu, tapi nggak nyaut. Dideketin lagi sama Desta, "Pah, ayo Pah," gitu, nggak nyaut juga. Nah Desta sadar, dia curiga juga kayaknya sosok cowok yang gue lihat depan mata gue kayaknya tuh bukan bokap gue gitu loh. Makin dideketin sama Desta, lo berdua tuh apa yang ternyata Desta lihat? Apa? Ternyata sosok itu bener bukan bokapnya, tapi itu adalah sosok arwah tentara yang tangannya buntung dan mukanya tuh berdarah-darah. Dan si sosok tentara ini bener-bener bawa tas. Jadi makanya Desta tuh ngerasa kalau misalnya tuh bokap yang pertama Mirip kan bokapnya. mirip, ternyata itu arwah tentara gitu loh. Nah Desta tuh takut banget di situ karena posisi Desta sama si tentara itu deket-deketan banget Chef. Pas Desta takut, Desta merem. Pas Desta merem, dia denger si sosok arwah tentara ini ngomong, "Kamu nggak denger ada yang minta tolong?" Nah di situ Desta nggak peduli ada sosok itu depan dia, dia langsung lari. Dia bener-bener mau nyari keluarga dia tuh ada di mana gitu loh. Dia lari ngiterin komplek lubang buaya itu tapi nggak ketemu-ketemu. Ternyata dia ngeliat lah kalau misalnya keluarganya tuh udah di depan pintu keluar lubang buayanya. Nah jadi kayak bokap, nyokap sama adek tuh kelihatan kayak mau ninggalin dia gitu loh, karena udah mau depan mobil udah tinggal masuk gitu. Nah si Desta itu ngejar nyokap, bokap sama adeknya. Dia teriak lah, "Mah, mama, mama," gitu. Nah keluarganya nengok dong kayak, lah kok Desta teriak-teriak. Nah Desta ngedeket ke mereka, Desta ngomong, "Pada kemana sih, kok aku ditinggalin gitu? Papa juga kok ninggalin aku di kamar mandi tadi." Nah denger Desta ngomong kayak gitu, tiba-tiba tuh nyokapnya ngomong, "Astagfirullahaladzim," gitu. Nah adenya tuh langsung ngedeket nyokapnya, langsung meluk. Langsung meluk nyokapnya. Kenapa? Nah bingung kan lu Chef? Di situ tuh adeknya langsung meluk nyokapnya dan mereka berdua tuh buru-buru masuk ke mobil. Nah Desta bingung juga dong. Desta nanyalah ke bokapnya, "Kok gitu Pak, mama sama adek? Kok kayak ketakutan gitu? Kenapa sih Pak sebenarnya?" gitu. Desta bingung lah liat nyokap sama adek kayak gitu tiba-tiba kan. Nah bokapnya bilang, "Desta, kamu dari mana tadi?" Si Desta jawab lah, "Aku tuh tadi keluar dari kamar mandi, nggak ada papa. Aku cari-cari papa nggak ketemu. Tiba-tiba aku ngelihat ada sosok kayak papa masuk segala macam bla bla bla." Tuh Desta ceritain apa yang kejadian tadi lah gitu. Nah bokapnya diem. Pelan-pelan bokapnya ngomong, "Desta, kamu tahu nggak sebenarnya yang terjadi itu apa?" gitu. Desta jawab lah, "Kenapa sih Pak sebenarnya?" gitu. Bokapnya lanjut lagi jawab, "Sebenarnya papa tuh nggak ninggalin kamu. Papa tuh ngeliat kamu keluar kamar mandi, terus kamu langsung gandeng papa. Dan yang papa, mama sama adik rasain selama kita muter-muter museum lubang buaya itu, kamu tuh udah sama kita." Hah? Nangkep nggak lo? Jadi alasan kenapa keluarga Desta tuh udah keluar dari lubang buaya itu dan menuju mobil buat pulang, karena di mata mereka sosok Desta itu udah sama mereka. Padahal Desta yang asli lagi kepisah dan lagi nyariin bokapnya. Wah anjrit. Lo nangkep kan? Jadi siapa tuh sosok yang bareng sama keluarga Desta? Itu juga jadi permasalahan kenapa nyokap sama adiknya takut. Oh yang Itu, Chef. makanya adiknya langsung meluk nyokapnya itu. Iya gitu. Nah dari situ bokapnya langsung buru-buru ngajak Desta buat keluar dari spot lubang buaya itulah. Nah di mobil ternyata bokapnya cerita kalau misalnya temannya itu ngalamin kejadian yang hampir-hampir sama lah. Waktu zaman bokapnya tuh SMA, pas lagi study tour gitu, SMA atau SMP gitu, gue lupa sorry. Sama tuh kejadiannya kayak Desta.
Jadi teman bokapnya tuh kayak disasarin gitu sama sosok penunggu lubang buaya. Dan pas si orang itu lagi disasarin, dia tuh dengar kalau misalnya ada orang-orang tuh rintihan minta tolong dan suaranya tuh berasal dari spot lubang buayanya itu. Anjir. Gitu. Nah, ternyata juga sapam-sapam dan penjaga lubang buaya itu juga bilang kalau misalnya arwah-arwah bekas pembantaian waktu itu tuh emang arwahnya nggak tenang dan emang suka gentayangan. Dan gak cuman itu, sapam-sapam di sana juga pernah bilang gitu loh. Pernah mereka dengar kalau misalnya tengah malam kayak ada suara derap tentara lagi baris berbaris gitu loh, kayak duk 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 gitu. Itu tuh suaranya tuh menggema banget dan itu tuh terdengar ramai gitu loh, Syaf. Jadi kayak lu bayangin aja, nggak mungkin dong kalau misalnya ada kayak tentara lagi baris berbaris di dalam lubang buaya. Iya. Dan sapam dan penjaga lubang buaya itu meyakini kalau misalnya suara itu tuh suara-suara tentara-tentara yang mati yang nggak tenang.